Agustus tahun 2024. Saya Tabnak Miten Kolago dari Wamena. Saya akan ada tamu spesial. Adik saya ini dia salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Asologaima, dan juga dia mantan narapidana di Kota Jayapura, karena dia nanti dia seperti apa nanti dia akan jelaskan. Dan malam ini kami bertemu dan kami mau diskusi bagaimana tentang baiknya untuk mengkonsumsi ganja terus dan hal-hal yang lain, dan bagaimana perkembangan manusia Papua, seperti apa anak muda di Kota Jayapura, di Wamena, dan seperti apa. Dan adik saya ini dia salah satu korban dari pelaku ganja. Baik, nanti sisa untuk selanjutnya saya kasih waktu ke adik untuk memperkenalkan diri, nama, dan lain-lain. Terima kasih. Untuk adik, selamat datang. Saya yang kekawitan. Selamat malam. Malam. Wah, lanjut. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yogi Ustabuni. Saya berumur 25 tahun. Agama Kristen, status belum kawin, masih jomblo. Mana. Ya, saya termasuk korban dari narkoba sejenis ganja. Saya divonis selama 5 tahun karena menggunakan narkoba berupa ganja. Sejak dari tahun 2021 ditangkap, bebasnya tahun 2024. Dapat tahan di mana? Dapat tahannya di Jayapura, tepatnya di Angkasa. Baik, pada saat coba adik bisa jelaskan ke pemirsa semua bahwa dia punya enaknya dari ganja itu apa? Kalau enaknya itu hanya untuk senang-senang saja, Senang-senang. biar hidup terus terbawa happy begitu. Baik. Hanya happy saja, tidak ada hal hanya lain happy. untuk Iya, menguntungkan atau apa begitu. tidak ada yang ada hanya merugikan, tapi kebawaannya senang. Kalau sudah konsumsi ganja nanti terbawa senang gitu. Baik adik, terus saya lihat kebanyakan kadang biasa kalau saya di Kota Jayapura atau di Wamena itu banyak anak-anak muda yang saya dengar cerita bagaimana dia itu konsumsi ganja baru jadi gila dan apa-apa seperti apa begitu. Coba adik bisa jelaskan ke pemirsa yang lain atau ke teman-teman yang lain supaya bisa tobat. Coba adik bisa jelaskan kenapa mereka bisa jadi gila seperti itu. Kalau menurut pendapat saya, kalau ganja ada yang bilang membuat gila atau gangguan saraf, gangguan kejiwaan gitu. Itu tergantung kepada masing-masing pribadi. Kalau dia lagi dalam tekanan, lagi dalam pikiran, baru dia konsumsi ganja, nanti pikirannya jadi kosong. Apalagi kalau dia duduk melamun-melamun gitu, nanti pikiran kosong. Tiba-tiba macam barang halus datang, sambar, langsung kuasai dia pikiran, kuasai dia seluruh tubuh, langsung akhirnya gangguan. Jadi bukan dia kesadaran lagi, tapi sudah alam lah, apalah yang di situ sudah kuasai dia gitu. Jadi akhirnya dia gila. Padahal itu bukan gila gara-gara ganja, tapi efek ganja itu yang mengakibatkan gitu. Karena tergantung dari setiap orang tuh. Ya. Mungkin dia lagi dalam pikiran kah, lagi tertekan dalam keluarga, rumah tangga, sehingga efek daripada ganja itu matikan sistem kerja ini, otak ini. Jadi otak jadinya isinya kosong, tidak ada pikiran. Jadi gampang sekali untuk barang-barang halus tuh masuk
menguasai seseorang. Kalau untuk pengaruh ganja kayak gila, orang gila itu seperti begitu. Baik, itu pengaruh dari ganja. Terus tadi adik bilang senang-senang, tapi kalau seketika orang itu dalam situasi masalah pribadi soal batin, kalau dia menggunakan ganja itu cepat sekali untuk ganggu, dia jadi gila ya. Iya, karena ganja kan mainnya di saraf, Oh, saraf sama darah. iya, 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 iya. Wow. Kakak tidak pernah, tapi kakak hanya sering lihat, sering mendengar. Jadi kebetulan hari ini saya bisa ketemu adik sudah mantan dari ganja. Terus adik saya yang mau penasaran kan, saat polisi atau saat adik di tahanan itu posisi adik di mana? Di masih tingkat SMP, SMA atau kuliah? Coba adik bisa jelaskan. Waktu itu saya ditangkap tahun 2021. Tepat pada bulan Maret, tanggal 6 Maret saya ditangkap. Ya. Itu waktu saya kuliah masih semester 3. Kuliah semester 3. Karena ditahan, jadi akhirnya sampai sekarang nganggur. Wow. Udah nganggur kira-kira ini 6 tahun. Wow. Terus seketika saat itu siapa yang tangkap, polisi atau tentara atau siapa? Polisi, dari kepolisian karena ada laporan dari masyarakat. Oh, Masyarakat di tempat yang saya ambil ganja ini, oke. mereka sudah kerjasama dengan pihak kepolisian. Ya. Jadi pas saya datang mau ambil ganja ini, mereka sudah kontak polisi. Oh, dan saat itu adik belinya sama orang apa? Orang Jawa atau orang dari mana? Non Papua atau orang Papua? Atau Papua Gunung atau Papua pesisir? Bisa jelaskan? Saya belinya sama orang Papua. Ya. Orang Papua tapi pernakan sebelah, orang tetangga, Oh, ya. orang PNG. Wah. Orang Serui pernakan sana PNG sana. Oke. Terus seketika adik dapat tangkap, itu perasaan apa yang adik rasakan pada saat polisi tangkap? Saya rasa macam mau larikan diri, mau ini, macam gelisah gitu. Iya. Macam terabisa sekali, rasa terabisa sekali. Wow. Dan itu langsung pasrah saja ya, polisi tangkap, Iya. sudah tangkap, sudah begitu. Oke, seketika dalam tahanan, karena adik tadi bilang saya kuliahnya di mana? Kuliah di USTJ, Jurusan apa? jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Wow, luar biasa. Terus seketika dalam tahanan itu kan selama hampir berapa tahun? Dari 2001, 3 tahun ya? 3 tahun. Oke, seketika teman-teman dari adik sendiri kalau dengar sudah wisuda atau dengar apa begitu dari tahanan, adik pikir apa? Saya menyesal, dalam hati menyesal sekali dengan apa yang saya perbuat sehingga saya bisa ditahan. Saya menyesal sekali. Oke. Sampai Ini sampai hanya, saya putus padahal asa. gajahnya kau beli? Saya beli. Wow, Ya, jadi saya beli hanya buat konsumsi saja. konsumsi. Lalu bayangkan ini kuliah korban, terus penyesalan. Ya, saya turut menyesal juga sih, tapi ya memang sudah begini mau apa gitu. Tapi saya hanya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa ganja memang tidak baik. Adik-adik yang kalau konsumsi ganja, ini teman kita jadi kesaksian untuk kami. Tapi adik begini, seketika adik divonis ditahan, dijalankan proses hukum dan lain-lain dalam tahanan, ada sesuatu yang memang hal yang harus you rubah itu dalam seketika adik dalam tahanan, karena tekanan dari you punya teman-teman sudah dapat sudah wisuda, sudah selesai, terus apa ada mungkin keluarga tidak datang kunjungi atau apa begitu, dalam tahanan itu adik rasakan seperti apa? Saya waktu itu saya rasa mau bilang sedih, mau bilang kecewa, mau stres, semua sudah. Dalam tahanan itu. Dalam tahanan memang saya rasa semua. Selama 3 tahun tinggal satu tempat ini saya rasa semua. Wow. Makan sakit sampai tidak ada apa-apa lagi di tubuh ini, sampai saya pakaian semua kotor, saya mau cuci juga susah, semua saya rasakan dalam situ. Wah, luar biasa. Terus ada keluarga yang pergi ke atau lihat kunjungan, kasih selamat atau apa, mungkin pacar pergi atau apa begitu? Kalau kunjungan mungkin berapa kali saja, kalau mau dihitung itu mungkin sekitar 6 kali begitu. 6 kali dalam 3 tahun.
6 kali saja dalam 3 tahun. Waduh, Karena kasihan sekali. jarak dari tempat tinggal ke lembaga kan jauh. Iya, iya, iya. Karena waktu itu saya tinggal di Doyo, Wow. lembaga Doyo, terus saya tinggalnya di Angkasa. Jadi dari ujung ke ujung, jadi jaraknya memang lumayan sekali. Tapi kan semua keluarga kan di Jayapura. Bagaimana mereka hanya lihat dalam 3 tahun itu hanya 6 kali begitu. Iya. Bagaimana terus perasaannya kecewa Memang gimana? Berat ya? kecewa, Berat. Nah, memang sekarang mau salahkan ke siapa? Kan pasti ya menyesal sendiri. Tapi ada jawaban orang tua seperti apa seketika mereka dengar kalau adik ada di tahanan atau polisi sudah tangkap, gitu ada pesan-pesan moral dari orang tua begitu ada. Yang karena mereka kasih tahu. Iya, kalau pas ditahan pas pertama kan di Polres Ya. Polres Jayapura Kota. Itu mama selalu datang, mama selalu menangis. Aduh. Mama cuma pesan ke saya bahwa harus tinggalkan itu, ganja itu. Ya, ya. Mama pesan bahwa ini menjadi pelajaran penting, Luar biasa. harus tinggalkan barang itu, sebab barang itu tidak baik lah. Pada mama pesan juga barang itu bukan dari gunung, bukan dari kita punya adat juga, jadi harus tinggalkan gitu. Tinggalkan apa ya. Terus bapak ada datang kunjungi? Kalau bapak jarang, bapak orangnya masih tahu jadi. Ya, itu bagus. Bapak, Ya, toh. bapak tidak pernah datang. Itu. Pasti bapak juga pasti ada kecewa. Kecewa Mungkin juga. sakit hati, bapak mau mungkin adik harus kuliah, harus selesai. Tapi kalau memang begitu tuh biasanya seorang bapak tuh dia rasa bahwa dia gagal gitu. Nah, mungkin dia pikir itu lalu dia tinggal. Tapi belum tahu positif. Tapi saya juga bapak jadi saya tahu di bagian itu. Oke, itu proses dalam tahanan. Terus ketika sudah jalani hukum di tahanan ya di Sentani di Doyo ya. Nah, setelah Anda dinyatakan lulus, dinyatakan selesai dari vonis keluar lembaga, ada target-target lain yang atau ada rencana-rencana lain yang mau buat setelah saya lulus keluar dari tahanan, saya harus buat ini seperti itu ada rencana. Ada rencananya ingin dari keluar dari sana ingin lanjut kuliah, ingin kembali kuliah, tapi sampai sekarang ini belum bangun komunikasi dengan pihak Keluarga. pihak kampus, karena Oke. biayanya dia Masih lagi tunggu oke. kurangnya di biaya Kurang lebih biaya. Baik. Pasti itu normal ya. Namanya kalau kuliah tapi kalau mulus itu pasti itu ya orang tuanya mampu atau orang tuanya pejabat. Apalagi namanya USTC pasti kampusnya mahal. Ya apalagi jurusan langka pasti mahal lah. Ya tapi kita berdoa saja, harap Tuhan pasti bantu. Gitu. Yang sekarang adik mau dari pengalaman buruk yang adik sudah pernah jalani, terus mau pesan apa kepada anak-anak muda yang sedang mengkonsumsi ganja atau narkoba lain? Silakan adik mau pesan kepada teman-teman. Pesan saya di malam ini kepada teman-teman semua yang orang asli Papua lah. Ya. Saya mau bilang bahwa ganja itu bukan kita punya budaya, khususnya dari bagian pegunungan. Saya dari Lembah Balim. Kita punya budaya itu bukan ganja itu bukan kita punya budaya. Jadi kalau teman-teman masih konsumsi, lebih baik jangan, tinggalkan saja. Yang mau coba-coba juga jangan. Cukup Pak. Nanti kalau coba-coba nanti jadi ketagihan. Ya. Karena ganja itu dia membuat ketagihan gitu. Wow. Jadi lebih baik jangan coba-coba. Yang sudah isap lebih baik berhenti. Ya, luar biasa. Sebelum nanti dapat angka baru alami seperti saya. Masa depan apa semua hancur. Pesan saya mungkin cuma begitu saja. Terima kasih banyak. Wah, ya saya juga mau pesan. Terima kasih Adik, luar biasa. Semoga Adik menjadi berkat untuk tanah Papua, terus bersaksi supaya teman-teman lain jangan korban seperti Adik dan juga Adik jangan kecil hati. Pasti ada proses. Semua pemimpin yang ada di pemimpin Alkitab, pemimpin pengubah dunia ini tuh mereka punya latar belakang itu semua yang memang hancur-hancur semua. Ya saya juga mantan Cimaibor. Ya, tapi ya dalam hidup itu kita bisa buat sesuatu untuk berkarya. Jadi pasti ada rencana Tuhan yang tidak terkelihatan. Masa depan tuh mungkin orang lain lihat tidak tentu, tapi bagi Tuhan itu tentu. Dan adik
terlalu mungkin aduh saya isap ganja jadi saya dikeluarkan, mungkin masa depan saya akan jadi tidak ada, tapi pasti akan ada. Pasti akan ada kalau kita bersandar betul-betul kepada Tuhan, pasti akan ada. Dan juga terima kasih untuk Adi bisa bersaksi dalam malam hari ini untuk generasi muda di Papua dan khususnya di Papua Pegunungan. Dan pesan tadi, ganja itu bukan budaya kami orang Bali, ya anak-anak Bali yang mungkin cewek-cewek atau cowok-cowok sudah pernah mengkonsumsi hal-hal ini, ya kita bertobat. Tapi ada satu terakhir saja, seketika adik di Jayapura, di situ konsumsinya hanya laki-laki saja atau perempuan saja, atau perempuan dari mana, dari gunung ada atau dari pesisir ada, semua Papua orang Papua ini laki-laki perempuan konsumsi barang itu. Kalau saya pribadi saya pergaulan terlalu luar biasa. Ya, Jadi yang saya temukan sama teman-teman laki-laki perempuan sebagian besar tuh rata-ratanya orang Papua. ya, Sebagian besar laki-laki. Kalau perempuan mungkin satu-satu saja, tapi kalau dari kita pegunungan jarang. Satu-satu saja. perempuan jarang. Perempuan gunung jarang. Kalau perempuan dari pesisir lumayan. Banyak. Tapi ya saat itu mungkin dari arah Sentani, ya mungkin dari mana ada, tapi mungkin saat itu sementara adik di Japis, di Angkasa ya. Yang kasih. Di Angkasa mungkin ketemu perempuan gunung itu sedikit, tapi mungkin daerah Waena pasti ada, Sentani pasti ada, Harapan pasti perempuan gunung ada, ya. Tapi ya paling penting di sini tuh tadi pesan adik, yang hal sesuatu yang kita punya budaya, kita jangan pakai. Ya, mungkin hal-hal yang tergantung mengangkut sangkut paut dengan ada dalam budaya kita, ya silakan kita pakai. Terima kasih banyak. Malam ini saya dengan adik Tabuni, kami bisa diskusi menjadi hasil diskusi kami ini bisa menjadi berkat untuk buat kami semua. Ya. Dan terakhir adik mau pesan hal lain lagi, mungkin mau pesan. Mungkin pesan dari saya, terima kasih sudah menonton. Itu saja. Ya. Biasa saja. Wah. Terima kasih gue sudah menonton di channel saya di Pengembangan Bahasa Daerah Papua. Kiranya Tuhan memberkati. Semoga video ini menjadi berkat buat kita semua. Yang tidak ada dalam budaya kita sama-sama tolak. Dan jangan kita konsumsi. Yang ada dalam budaya kami silakan kita konsumsi. Terutama orang Bali. Wah. Terima kasih adik Tabuni. Tuhan berkati. Wah.